berkah. Jadi umur berkah itu setiap langkahnya amanah menjadi kepala desa itu. Semua para jamaah, para hadirin, hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini tadi sudah pembacaan maulid sudah ya? Sudah. Mestinya ini enggak selesai. Oh iya, enggak selesai. Intinya maulid Nabi itu pembacaan maulid. Habis pembacaan maulid terus makan. Jadi ini apa? Tambahan, partai tambahan itu ya nggak usah lama-lama, 1-2 menit saja juga. Oh, namanya partai tambahan. Sampean sepak bola setelah 45 kali menit 2 kali, itu tambahannya ya beberapa menit saja, tidak lama. Ini memperingati Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa kok diperingati? Kenapa? Kalau ulama, kalau aulia dihol, tapi kalau baginda Nabi kok yang diperingati lahir? Kenapa? Karena lahirnya baginda Nabi ini adalah rahmat bagi seluruh alam. Ya, jadi kalau lahirnya baginda Nabi ini rahmat bagi seluruh alam. Wafatnya Kanjeng Nabi ini duka seluruh alam. Duka seluruh alam. Maka sampean kalau ditanya nikmat apa yang paling besar yang sampean terima, nikmat apa yang paling besar yang kita terima, apa itu? Lahirnya baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka saya mau bercerita sedikit kenapa saya sering ngaji Al-Barjanji dibanding, maksud saya bukan saya membandingkan kitab maulid yang lain ya. Jadi kitab maulid itu ada sekitar 200 sekian. Ada Berjanji, ada Sintuduror, ada Riba, ada Aulia Diami, macam-macam. Tapi yang menjelaskan kelahiran baginda Nabi Muhammad SAW secara logik itu hanya di kitab Al-Barjanji. Jadi yang menjelaskan Kanjeng Nabi lahir 2 kali itu hanya di Al-Barjanji. Jadi Kanjeng Nabi Muhammad itu lahir berapa? 2 kali. Ini harus tahu sampean ya. Setelah Sayyid Abdullah menikah dengan Siti Aminah, setelah jatuh nikah Sayyid Abdullah dengan Siti Aminah binti Wahab, nikah pagi, sore Sayyid Abdullah diajak jalan oleh ayahnya Abdul. Kalau sampean tak jamin nggak ada yang berani. Pagi nikah, sore istri sampean tinggal. Sampean sore paginya akad nikah, sore belum diapa-apain, ya, sampean tinggal. Nggak ada yang mau, pasti nggak ada yang mau. Nanti ini bulan madu macam-macam. Tapi Sayyid Abdullah enggak. Setelah menikah pagi, akad nikah, sore diajak jalan oleh ayahnya. Nah, perjalanan ini itu kalau dihitung kilometer sekitar 20 kilometer perjalanan kaki. Jalan kaki 20 kilometer. Ini saya ini dijebak oleh Kang Laslo. Saya itu biasanya ngaji disuruh ini dijebak lagi, ini kualat, menjebak kiai itu kualat.
makanya sudah, tapi nggak apa-apa, sudah. Semoga diampuni Allah Subhanahu jebak gitu, ya. Setelah Sayyid Abdullah menikah dengan Siti Aminah, sore ditinggal pergi. Oh, ini sampai nyari di kitab mana susah, ya. Baik, sampean kalau mau tahu cerita ini ada di kitab namanya Al-Kamil Fitareh. Itu ada 13 jilid segini kita. Nah, sampean kalau mau baca ya silakan. Mau baca sendiri apa tak jelaskan? Ada perjalanan 20 kilo. Nah, setelah berjalan 20 kilo, tiba-tiba Sayyid Abdullah ingin buang hajat. Ingin buang hajat. Bah, saya ingin buang hajat. Buang hajat. Buang hajat itu kalau bahasa Indonesianya ya BAB ya. Kalau bahasa Sundanya apa? Ada yang tahu bahasa Sundanya? Kecai. Kecai. Cai itu air kan? Oh, ke air berarti. Itu bahasa Sunda. Nah, kalau bahasa Jawa, ada yang tahu bahasa Jawa? Saya sudah tahu semua. Setelah Sayyid Abdullah mencari tempat yang strategis untuk buang hajat, dia akhirnya tetap tidak mungkin buang hajat tidak ada penutupnya, ya pasti cari di tempat yang agak rimbun, nyarinya tempat yang agak. Baru duduk, tiba-tiba ada telaga berjalan di depannya. Ada telaga. Sayyid Abdullah penasaran, wah ini pasti aneh, wong padang pasir kok ada telaga. Setelah merenung, akalnya nggak sampai, ini ada padang pasir kok ada telaga. Akhirnya ada hatif, tahu hatif? Tahu, suara tanpa rupa, bukan kentut, bukan. Jadi suara kentut itu tidak, suara tanpa rupa. Wah, ya Abdullah, wudu terus mandi terus wudu. Jadi Abdullah, Sayyid Abdullah disuruh mandi terus disuruh wudu. Yang ajib adalah air telaga ini manisnya melebihi madu. Nah, manisnya melebihi. Maka setelah wahai Abdullah mandi terus wudu, setelah itu kamu pulang. Setelah itu kamu pulang, kumpuli istrimu. Pak, Bu, maka kalau pengen kumpul sama istri mandi dulu. Kalau pengen kumpul sama istri yang wangi. Ini paham enggak ini saya ngomong? Paham ya? Kalau ada suami Bu suka madu, suka teh yang manis, itu memang ya ada sejarahnya. Kayak Kang Lasno itu tahu-tahu kok bikin telur sama karena air telaga. Maka sampean kalau pengen punya anak soleh, anak pinter, anak bersih, kalau mau mandi yang wangi, yang bersih. Enggak kok habis kerja masih boas. Nanti kalau anaknya meler, jangan salahin anaknya. Nah, sampai nggak mau menunda sebentar kok kesalahannya ya. Mestinya sampai tunda sebentar,
mandi dulu, pakai wangi-wangian dulu. Setelah dikumpuli tanggal 10 Rajab, hari Kamis malam Jumat, maka sampean sunnahnya kalau itu malam Jumat. Memang sudah ada sanadnya dari dulu. Maka kalau mau mandi dulu yang bersih dulu, yang wangi dulu, itu akan menambah, ya sampai paham semua lah, saya nggak perlu jelaskan ya, ini yang sudah ini paham semua. Maka ketika malam Jumat itu terjadi berpindahnya nur, cahaya yang dibawa oleh Sayyid Abdullah, ditarik oleh Allah, dipindah ke rahimnya Siti Aminah. Ini tanggal 10 Rajab malam Jumat. Maka sampean nanti kalau tanggal 10 Rajab puasa ya, puasa. Niatnya apa? Mengagungkan lahirnya nur cahaya baginda Nabi Muhammad SAW. Sampai puasa. Nah, ini yang disebut lahir hakiki. Ini nggak ada di kitab Maulid kecuali di Al-Barjanji. Sampai nyali di kitab yang lain nggak ada, adanya cuma di Al-Barjanji. Ini namanya lahir hakiki. Setelah dikumpuli pindahnya nur tadi, Sayyid Abdullah seminggu setelah itu izin pergi berdagang ke Madinah. Sudah ditinggal lagi. Awalnya sudah baru nikah, pagi sore sudah ditinggal. Padahal perjalanan Mekah Madinah 41 hari. 41. Ya coba bayangkan. Setelah itu ditinggal pergi ke Madinah lah. Ketika rombongan datang, Sayyid Abdullah nggak ada. Rombongan datang lagi, Sayyid Abdullah tidak ada. Kemana ini sudah sampai? Kok nggak pernah pulang? Kok nggak pulang? Tapi ini bukan ini ya, bukan lagu Bang Thoyib, bukan. Ini Sayyid Abdullah kualat sampai kalau ya. Jadi ditunggu-tunggu nggak pulang. Akhirnya terakhir disusul oleh pamannya Abu Thalib, disusul oleh pamannya Kanjeng Nabi. Berarti adiknya Sayyid disusul ke sana, ternyata sakit dan akhirnya meninggal. Lama-lama perut semakin besar, maka tanggal 12 Rabiul Awal, Rabi itu artinya sesuatu yang dibikin indah. Ya, kalau sampai pengen tahu artinya, Rabi itu artinya sesuatu yang enak dipandang. Rabi itu semua yang dilihat itu indah semua. Itu Rabi. Maka tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah. Tanggal 20 April 571 Masehi. Jadi kalau hijriahnya kalau hijriah 12 Rabiul Awal tahun Gajah. Kalau Masehinya 20 April 571 Nah, kalau sampean pengen ngerayain lagi nanti April tanggal 2. Jadi Kanjeng Nabi Muhammad lahir 2 kali. Yang pertama lahir adalah cahayanya. Yang kedua lahir secara fisik, secara jasad. Ini namanya lahir wad'i. Jadi ada lahir hakiki, ada lahir wad'i.
Jadi ngaji itu biar agak serius sedikit, biasanya kan bercanda terus, ini agak serius ya, agak serius sedikit. Maka dawuh Allah, laulaka ya Muhammad ma khalaqta aflak. Ini yang perlu sampai ingat ya. Seandainya bukan karena kamu ya Muhammad, aku Allah tidak menciptakan alam semesta ini. Jadi kalau enggak karena baginda Nabi Muhammad SAW, Allah itu enggak akan nyiptain surga, enggak nyiptain neraka, enggak nyiptain alam, enggak nyiptain apa-apa. Termasuk tidak menciptakan dunia. Pertanyaannya, dunia diciptakan untuk siapa? Untuk siapa? Baginda Nabi Muhammad. Jadi dunia ini diciptakan untuk baginda Nabi Muhammad. Maka sampean kalau pengen menguasai dunia ini, maka ij'al qalbaka ma'a rasulillahi hayyan. Hidupkan hatimu bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hidupkan, jadikan hatimu hidup bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Caranya Gus, caranya bersolawat. Jadi kalau tidak ada baginda Nabi, tidak ada alam semesta kita ini tidak jelas, tidak lahir, tidak apa-apa. Maka di antara momen memperingati Maulid Nabi ini adalah menunjukkan rasa syukur kita atas lahirnya baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sampean memperingati ini itu langsung dapat 3 syukur. Kalau menurut Imam Ghazali, syukur itu ada 3. Yang pertama syukur bil qalbi, yang kedua syukur bil lisan, yang ketiga syukur bil af'al. Syukur bil qalbi, sampean meyakini semua yang nikmat yang Anda miliki, yang Anda punya, itu semua pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yakin di hati. Yakinnya di hati. Ini yang pertama. Yang kedua, syukur bil lisan. Karena sampean yakin apa yang nikmat yang Anda terima itu dari Allah, maka sampean mengucap alhamdulillah. Ini namanya syukur bil lisan. Yang ketiga syukur bil af'al. Ya ini termasuk ada ini. Ya ini syukur terus macam-macam. Terus habis ini ada makannya ya. Oh, ada makannya. Ini termasuk syukur bil af'al. Sampean dari rumah datang ke sini itu sudah langsung dapat syukur langsung 3. Biasanya orang itu syukur cuma di mulut. Habis kerja capek ditanya orang, dari mana? Kerja capek, dapat berapa? Dapat sekian, tapi alhamdulillah. Dapat sekian kok tapi alhamdulillah. Oh itu. Jadi biasanya mulutnya saja, tapi hatinya tidak jelas ya. Kerja, habis kerja saya kerja sebulan begini-begini. Oh kerjanya tidak enak bla bla, tapi alhamdulillah. Oh kerjanya tidak enak kok tapi alhamdulillah. Biasanya mulutnya saja yang mengucap. Tapi ketika sampean merayakan Maulid Nabi Muhammad